Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceramah kita pada kesempatan yang mulia ini, jauhi sifat gulu di dalam kehidupan. Yang pertama, apa itu gulu? Gulu itu artinya berlebih-lebihan di dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-77, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu an sawa'as sabil. Wahai ahli kitab, katakan ya Muhammad, ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ghairul haqqa, dengan cara yang tidak benar. Wala tattabi', janganlah mengikuti hawa nafsu, keinginan seperti orang-orang kaum yang sudah sesat sebelumnya. Dan mereka menyesatkan dan mereka tersesat daripada jalan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi gulu itu artinya adalah sifat berlebih-lebihan dalam perkara agama sehingga melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh agama, baik berupa keyakinan ataupun perbuatan. Gulu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, al-guluwul i'tiqadi. Yang dimaksud al-guluwul i'tiqadi adalah berlebih-lebihan dalam akidah. Orang yang berlebih-lebihan di dalam akidah, Allah Subhanahu wa ta'ala tak menerima akidahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya. Apa contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang al-gulu fil i'tiqad, orang yang berlebih-lebihan dalam i'tiqad kepada Allah, maka i'tiqadnya salah. Contoh, mohon doa kepada kayu, memohon doa kepada batu, dan memohon doa kepada dukun. Inilah yang disebut al-gulu al-i'tiqad. Sedangkan yang kedua adalah al-gulu fil amal atau al-guluul amal. Orang yang berlebih-lebihan di dalam perbuatan. Contoh, pakaiannya terlalu mahal sehingga tergolong dia mubazir dan boros. Kemudian dia berlebih-lebihan di dalam amal. Salat subuh 2 rakaat, kemudian dia buat 3 rakaat sehingga menyalahi daripada koridor ketentuan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-gulu berlebih-lebihan dalam makna yang wujud terbagi kepada 4. Yang pertama disebut dia al-gulu tamattu, artinya melampaui batas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang tamattu, melampaui batas ini, tak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam tidak meringankan suatu ibadah, tapi tidak melampaui batas juga di dalam ibadah. Kehidupan tidak meringankan kehidupan, tapi juga tidak boleh melampaui batas dalam kehidupan. Hadis Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, halakal mutamatta'un, celakalah orang yang melampaui batas. Semua dia melampaui batas. Inilah yang disebut dengan berlebih-lebihan. Sedangkan yang kedua adalah tasaddud, memberatkan diri.
beribadahnya memberatkan diri, kehidupannya memberatkan diri, di dalam melaksanakan agama memberatkan diri, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan di setiap ibadah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan al-yus, kemudahan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala tak menginginkan kesulitan untuk kita. Kalau seorang musafir, Allah Subhanahu wa taala membolehkannya mengqasar salatnya, menjamak salatnya. Tapi orang yang tasaddud, memberatkan dirinya, ketika dia sakit pun dia tetap harus berwudu, memberatkan diri. Padahal boleh tayamum dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, al-ghulu, al-i'tida. I'tida ini artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melampaui ketetapan syariat. Itu yang kita sebut tadi, sholat subuh 2 rakaat, dilampauinya menjadi 3 rakaat. Disebutlah dia tidak. Sedangkan yang keempat adalah al-ghulu takalluf, memaksakan diri dengan mengada-ngadakan sesuatu. Artinya takalluf ini, dia tidak mampu melaksanakan amal itu, tapi dimampukannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan diri, menyuruh kita beribadah memberatkan diri illa wus'aha, kecuali hanya semampu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jadi ghulu ini harus dijauhkan daripada kehidupan kita karena bertentangan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan daripada nilai-nilai kebenaran yang Allah turunkan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.